orangnya tuh kayak gak salah, masih kuinget sampai sekarang itu orangnya kayak kalau misalkan berdiri gitu ya mungkin tinggi, tapi pakai kayak pakai popok gitu loh, pakai pampers gitu, tapi merangkak jalannya gitu. Ih, mengerikan. Alhasil dari itu aku buru-buru selesaiin, terus aku ke depan. Nah loh, siapa kan digituin aku. Dari situ aku gak bisa tidur, kebayang terus sampai sekarang, sampai inget. Jadi keinget-inget, kebayang-bayang itu cerita sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya pokoknya semenjak apa namanya, ngehnya itu ya semenjak dewasa, aku kalau ke tempat kemana-mana gitu udah ngerasa nggak enak, ya udah nggak enak, tapi nggak tahu apa yang nggak dienakin itu loh. Ini masih bertanya-tanya gitu kan. Ini enaknya kenapa gitu kan, awal mulanya kenapa? Ya mungkin ya kayak kalau misalkan punya kelebihannya, mungkin kayak orang apa yang punya kelebihan indigo, mungkin kayak gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa melihat tapi bisa merasakan gitu sekitar gitu kan. Nah, Ya kapan lu punya apa kemampuan kayak indigo gitu? aduh aku nggak tahu kalau itu ya. Pokoknya ya itu tadi, apa yang aku lakuin, apa kadang gitu kan ada bener jatuh apa gitu, mungkin aku cuma gini, udah ya jangan iseng, aku lagi sendiri, aku lagi takut gitu doang. Tapi kenapa kalau misalkan itu nggak apa diperdalam gitu kan, cari apa penjelasan atau itu kan, referensi? itu kan harus itu mentalnya kuat Bung kalau itu. Nggak apa-apa lah gitu kan. Itu kan istilahnya kayak instan lah ya, instan. Kalau misalkan itu nggak ada sangkut pautan dari leluhur kita mungkin ya gitu kan. Itu kan istilahnya apa ya, dapat sendirilah gitu. Kenapa nggak diperdalam gitu? Itu punya kelebihan sebenarnya tuh. Enggak deh, belum siap aku kalau itu. Karena apa? Kata-katanya ya apa, dengar-dengar dari mama, dari nenekku, buyutku itu dulu itu pernah ya percaya begituan lah, punya ibu gitu loh. Ya gak punya ilmu sih, maksudnya gimana ya, pokoknya ilmu kayak turunan lah gitu kan, turunan ya, dari leluhur, dari nenek buyut, siapa lagi lah kesananya mungkin kayak gitu. Tapi itu nggak kebanyak apa, dibilang nggak semua orang loh kayak gitu tuh, hanya orang-orang tertentu sebenarnya. Kalau aku kan kebetulan alhamdulillahnya cuma bisa ngerasain, tapi kalau saudaraku yang satunya lagi cowok itu bisa ngelihat kalau itu. Nah kenapa nggak apa berguru ke sana gitu kan, mempertajam? Justru dia tuh sama kayak aku, nggak tahu, tiba-tiba punya aja gitu. Jadi oh iya paham. Ya, mungkin itu efek dari leluhur lah, dari apa, nenek buyut mungkin, turunan lah, warisan kayak gitu. Terus eta ada hal yang lebih apa ya, lebih berkesan lagi nggak, cerita-cerita selain daripada yang tadi apa ketemu tuyul terus di zaman sekolah pas lagi apa masa orientasi ya sebutannya kan kayak gitu tuh ya. Nah, waduh, kalau sekarang ada nggak hal-hal yang membuat ini apa kayak kembali lagi nih gangguan gitu kan, terus bisikan-bisikan? Iya pasti, kalau itu pasti. Kapan dan di mana itu? Di sini. Di rumah? Di kamar mandi ini. Coba lah ceritain lah gimana awal kejadian dan kronologinya serta apa yang dirasa gitu.
Kalau kayak kejadian-kejadian nggak ada ya, cuman kalau semisalkan aku sendiri gitu belum tidur, kan aku kalau tidur kan tengah malam gitu, apalagi posisi kalau tidur kan lampu dimatiin, cuma lampu kamar mandi kan yang nyala, yaitu kalau aku setiap main HP kayak belakang itu kayak ada yang ngintip gitu. Padahal nggak ada orang di Kulihat sana. nggak ada. Ya, padahal nggak ada orang, nggak ada siapapun di Nggak sana. ada. Iya nggak ada. Kadang gitu apa baju entah apa gitu jatuh gitu. Ya aku ya biasa aja. Ya cuma bilang itu tadi. Udah ya jangan ganggu. Aku lagi sendiri. Aku itu nggak bisa tidur. Ganggu. Berarti dengan refleksnya gitu kan bilang kayak gitu. Heeh. Pokoknya intinya kok kayak ada yang mantau. Pas waktu kuliah nggak ada. Siapa ya? Gitu doang. Terbaik memang. Oke. Terus ada lagi nggak cerita-cerita seputar mistis gitu kan, selain daripada ini banyak nggak gitu kan cerita-ceritanya? Terus aku pernah ngerasain waktu kelas berapa itu ya? Kelas 4 entah kelas 5. Itu loh yang dibilang orang-orang rep-repan. Erep. Nah, Kalau di Sunda mah itu erep. pernah sekali itu. Itu gimana sih rasanya? Ih, nggak enak banget tahu. Ah. Kayak gimana ya? Mau ngomong itu nggak bisa. Intinya pokoknya badan itu rasanya kaku, gerak itu nggak bisa. Tapi perasaan kita itu udah merontak, tapi badan itu masih berhenti gitu loh. Oh, nggak bisa digeraki sama Hanya sekali. udah merontak, tapi badannya aman-aman aja. Nah, itu kapan tuh kejadiannya itu? Kalau diingat-ingat. Kan kata orang dulu kan maghrib ya, maghrib itu mungkin aku juga nggak tahu jam-jam berapa gitu, pokoknya ya waktu tidur pengen apa melek ya, itu tadi melek tapi badan itu udah nggak bisa diapa-apain, mau minta tolong mulut ini rasanya itu nggak bisa. Alhasil ya itu dalam hati istighfar, baca apa namanya ya, pokoknya ala kadarnya lah, kan aku Ya. dulu kan masih SD gitu kan. Jadi sebisa-bisa lah ya berdoanya gitu. Ya itu pas waktu siapa ya yang nyadarin aku, mama aku kalau nggak salah, ditepok buk langsung aku itu melek langsung. Ternyata banyak juga ya pengalaman mistisnya ya. Ya aku tidak tahu itu cara tidak sengaja dan bukan settingan weh. Ya paham lah. Kalau misalkan ada apa, bukan sempurna ya, mungkin cukup bisa ngerasain lah ya. Yang namanya indigo kan hanya orang-orang tertentu. Justru gua mah pengen gitu kan, kayak ngerasain ya, minimal ngerasa gitu kan. Terus maksimalnya ya gua bisa nampakin atau melihat dengan mata kepala gua, kayak ya penampakan kayak gitu itu ya pengen gitu kan, cuman nggak bisa anjir gitu kan. Kalau aku ngelihat orang podcast atau penelusuran, kayak ngelihat orang indigo itu kayak seru, tapi pas waktu ngedenger orang indigo cerita katanya nggak enak, mentalnya harus kayak gini, hampir gila, pokoknya itulah. Dari situ langsung mikir-mikir lagi aku. Ya kan kata orang itu kebanyakan kalau misalkan indigo itu emang dunia itu sempit sebenarnya katanya. Iya makanya kan? itu. Karena apa? Yang dilihat itu emang kalau secara nggak tahu itu nggak ada apa-apa, kayak orang biasa lah ya gitu. Tapi kalau misalkan katanya, kalau misalkan orang yang mempunyai apa keunikan kayak indigo itu gitu kan, dunia itu kayak sempit, jadi nggak bisa nengok, nggak bisa apa, seakan-akan dikelilingi oleh alam-alam kayak gitu. Ya wajar aja mungkin
Itu Apalagi bisa kan dibilang kebanyakan orang stres. indigo kan tiba-tiba nggak bisa ngontrol dirinya, akhirnya apa masuk gitu. Nah Itu itu, yang lebih parah gitu loh. iya benar. Syukur-syukur bisa keluar kan. Itu kalau nggak bisa keluar apa nggak makin itu. Terbaik memang kau. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kira-kira ini seru nih kayaknya kalau misalkan kita ngebahas kayak gini tuh seru gitu kan. Asli nih buat sahabat pendengar Simple 3 Podcast ya, barangkali nih ada kritik atau saran gitu kan. Kalau misalkan Ada pengalaman. kalau misalkan ada pengalaman bolehlah di share via email. Ya nanti kalau misalkan mau join di podcastnya Simple 3 kan, terbaik memang ya. Intinya itu aku kalau ke suatu tempat udah nggak enak, tanda-tandaku itu cuma ada 2 kalau nggak salah. Pusing sama badan itu rasanya nggak enak, udah itu doang. Kalau misalkan ke tempat yang nggak tahu gitu atau masih diketahui lah gitu, jadi ngadak-ngadak udah terasa pusing ataupun badan kerasa nggak enak gitu. Nggak enak, tapi ya itu masih bisa ketahan gitu. Makin ditahan makin berat. Jangankan gitu, kita cerita gini aja kepalaku udah pusing loh. Ya nggak apa-apa, mungkin tuh yang di belakang gitu kan nyimak ini ngebahas gua ini kayaknya gitu kan. Tiba-tiba ada yang gini apa gak serem, Bang? Ya nggak apa-apa lah, mungkin kalau mau ikutan ya boleh lah gitu kan. Tapi untungnya apa? Jangan sampai gitu. Nggak apa-apa sih kalau ngerasain, nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai dia itu juga bisikin akun. Wah, itu makin parah kalau bisikin itu. Nah, masalah-masalah di bisik-bisik itu ada nggak hal yang benar-benar pernah ngerasain dibisik-bisik gitu? Harus. Bilang nggak pernah. Nggak mau. Ya kayak nih di tempat ini gitu kan, misalkan nih ada bisikan jangan masuk ke sini, gini. Itu ada nggak kira-kira yang kerasa gitu? Nggak ada. Nggak aku. Ya mungkin paling merinding ya cuma ditiup gitu doang. Pernah ditiup? Itu rasanya gimana, kayak ditiup orang atau kayak ya kayak ditiup orang gitu. Ya kayak ditiup orang gitu, satu arah gitu loh tiupannya. Kalau angin kan semua kan. Nah kalau itu enggak, ya udah kayak ditiup orang gitu. Kayak gitu, di titik tertentu kalau misalkan ditiup di di pundak aja yang kerasa gitu. Iya. Itu kira-kira kalau misalkan ngerasa itu ditiup sama sosok apa sih? Aduh nggak tahu kalau itu aku. Ya kan siapa tahu kalau misalkan dirimu ngerasa gitu kan, karena beda lah kalau misalkan ditiup sama manusia gitu kan, sama makhluk astral. Terus pernah juga aku ditepok pundak ini. Itu asli real kayak itu? Entah pundak, entah pinggang kalau nggak salah itu. Pernah. Mungkin tepok bogeng mungkin itu. Cari. Tolongnya aku cari gitu loh. Habis ditiup aku kan cari ke belakang sampai gini-gini nyarinya, tapi gak ketemu. Bogeng itu mungkin yang nepok. Tapi kalau nepok itu posisinya di tempat rame sih ngelaku. Tempat rame? Di mana? Di pasar atau di mall atau di mana gitu? Iya, pas waktu lihat acara itu deh, acara orkes. Acara orkes? Ya dulu sebelum nikah tapi. Padahal di belakangku itu sawah gelap itu. Emang? Kayak lahan kosong gitu. Emang nggak salah
ya hajat bikin pesta di tengah sawah. Ya enggak, maksudnya yang punya hajat kan punya lah apa di depannya kan lahannya luas lah, itu dibuat itu Oh, orkes. kirain enggak, soalnya ini nggak kedenger gitu kan. Masa iya orang bikin pesta di tengah sawah. Ya kan duduk di Aduh. makanya yang heran itu ada yang megang tapi temanku sebelah tangannya itu di belakang dua-duanya gitu loh, sedangkan di belakangku gak ada siapa-siapa, di sebelahku sini gak ada siapa-siapa gitu. Heeh. Tapi ada yang nepok gitu. Iya, ya aku tahu